Selamat pagi sahabat Trending Plan, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat, terus berkelimpahan, serta bahagia selalu. Nah, selamat pagi juga untuk Universe dan seluruh tanamanku yang ada di Galeri Trending Plan. Nih, cantik-cantik dan seger-seger ya. Pagi ini memang saya tanamannya habis disiram, jadi kelihatannya sangat seger. Dan ini dia tuh, setiap pagi saya selalu cek seluruh tanaman-tanaman yang ada di Galeri Trending Plan. Nah sahabat, pokoknya makasih banget ya, karena sahabat sudah meluangkan waktu untuk selalu menyaksikan video-video dari Trending Plan. Nah, khususnya untuk video yang episode kali ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat yang sudah subscribe, like, komen, bahkan ada yang nge-share loh video ini. Nah, mudah-mudahan ini semua videonya bermanfaat untuk sahabat semua mendapatkan informasi-informasi yang terbaru mengenai perkembangan tanaman yang ada, tanaman-tanaman hias ya khususnya ya, tanaman-tanaman hias yang khususnya ada di Galeri Trending Plan. Nah, khusus pagi ini saya pengen banget ngecek salah satu tanaman yang lumayan cukup jadi perbincangan banyak orang sekarang. Yuk kita lihat yuk tanaman apa yuk. Nah, ini dia. Ini adalah tanaman jenis Hoya, dan sekarang ini mulai jadi lumayan rame ya. Hoya itu mulai agak sedikit jadi perbincangan di kalangan pecinta tanaman hias. Nah, si Hoya ini bener-bener lucu banget. Dia tuh gimbal, terus udah gitu licin, ya kan? Dia lucu tuh, daunnya tuh keriting gimbal gitu, dan juga dia juga sangat sangat menarik dan menggemaskan. Saya yakin juga sahabat ketika habis nonton video ini dan ngelihat koleksi tanaman Hoya yang ada di Galeri Trending Plan, pasti tertarik dan ingin memiliki si Hoya yang satu ini. Oke? Nah, sahabat Trending Plan, pokoknya kali ini aku mau ngajak sahabat semua untuk sedikit mengetahui lebih jauh tentang tanaman Hoya. Yang jelas belakangan ini pokoknya makin populer dan banyak dijadikan sebagai tanaman hias yang digantung atau merambat ya. Tapi saya lebih suka di Trending Plan ini untuk digantung. Lihat deh, cantik-cantik ya. Tuh. Sahabat perlu diketahui bahwa Hoya itu adalah termasuk dalam tumbuhan tropis. Jadi makanya nggak heran kalau tanaman ini emang banyak ditemuin di Indonesia. Terus udah gitu sebagian besar di negara Asia juga ada loh tanaman ini. Kayak Filipina, India, Thailand, Malaysia. Pokoknya wilayah Asia lah ya, ada Vietnam, kayaknya Bangladesh sampai dengan negara kita yang tercinta Indonesia juga punya banyak koleksi jenis Hoya. Nah, ada beberapa spesies juga bisa ditemukan di berbagai macam Hoya ya. Tapi ini yang kali ini nih ya, yang aku pengen kasih tahu koleksi dari Trending Plan adalah jenis Hoya compacta. Seperti ini, coba bisa dicek deh. Nah, sahabat, buat yang suka dekor ruangan, Hoya ini banyak dipilih sebagai tanaman indoor atau ya, indoor plant ya biasanya disebutnya ya. Pastinya mudah disesuaikan dengan selera dan kondisi hunian yang akan kita kasih sentuhan tanaman. Nah, jenis Hoya compacta ini nih ya sahabatnya merupakan salah satu jenis Hoya yang paling banyak diminati dan disukai. Karena aku juga suka banget sama si Hoya compacta. Dia bentuknya sangat cantik. Kalau tim aku di sini bilangnya ini adalah si gimbal, karena memang daun-daunnya dia bentuknya keriting, terus udah gitu dia terulir-ulir jadi seperti kayak gimbal ya, terus satu-satu gitu dia menggimbal. Pokoknya lucu banget nih sahabat. Nah dulu awal-awal ngetren si Hoya ini harganya lumayan cukup tinggi, tapi belakangan ya, karena memang ini sudah mulai ramai, jadi akhirnya sekarang harganya juga lumayan cukup terjangkau untuk semua pecinta tanaman hias. Bisa dibeli dengan budget yang cukup ekonomis. Ada juga nih ya sahabat, orang-orang tuh nyebut si Hoya ini adalah tanaman lilin katanya. Tuh, terus yang perlu sahabat ketahui juga dia punya bunga loh.
Tuh, bunganya cantik banget ya. Bunganya warnanya pink. Mungkin ini yang lebih jelas nih. Nah, yang ini baru saja mekar. Nih ada sebagian yang belum mekar ya. Tuh. Tapi dia kalau mekar seperti ini. Dia lucu ya, bentuknya ya kayak kue. Dan kalau masih baru-baru mau mekar ya. Nih, ini yang masih kuncup nih, bisa dicek tuh. Yang masih kuncup. Warnanya dia lebih ke apa namanya ya? Dusty pink ya. Ini dusty pink. Jadi pink keungu-unguan tuh. Lucu banget. Nanti kalau dia sudah lama-lama warnanya akan sedikit pucat seperti ini. Tuh. Nah, ada satu hal yang mesti sahabat ketahui. Jadi bunga-bunga ini kalau malam nih ya, awalnya saya bingung ini ada wangi-wangi apa ya gitu kan. Ternyata kalau malam ini bunga-bunga ini mengeluarkan aroma loh. Nah, tapi kalau pengen si hoyanya ini berbunga terus-menerus, tentunya sahabat juga harus memberikan perawatan-perawatan yang sedikit lebih ekstra supaya dia bisa terus berbunga dan daun-daunnya tetap rimbun seperti ini. Tuh. Bisa dicek, lucu banget ya ampun, aku tuh gemes banget deh sama dia. Dia tuh lucu banget. Nah, kalau sahabat pengen punya hoya compacta yang bisa rimbun seperti ini nih ya, jelas-jelas aku kasih tahu mesti sabar-sabar banget menunggu karena karena untuk pertumbuhannya mereka ini lumayan cukup lama, cukup lambat. Kurang lebih aja aku ini beberapa tahun ya, 2 atau 3 tahunan lah untuk mendapatkan tanaman hoyaku serimbun dan segimbal ini gitu lah. Nah, jadi memang bisa sambil disambi merawat tanaman yang lain. Tapi sahabat perlu ketahui juga bahwa Hoya compacta ini mungkin akan sedikit repot ya, bukan repot ya, akan membutuhkan perhatian yang cukup ekstra. Nah, kali ini saya akan bahas perawatan Hoya compacta ini mulai dari media tanamnya, terus udah gitu pencahayaannya, terus udah gitu pengairan atau penyiraman ya, terus pemupukannya bagaimana, dan untuk perbanyakan ya, saya bisa memiliki sebanyak ini bagaimana gitu, perbanyakannya seperti apa. Nanti pokoknya teman-teman jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai habis, oke? Nah, sahabat, sekarang kita masuk segmen selanjutnya ya. Aku pengen informasikan sama sahabat media tanam apa sih yang dipakai di galeri Tending Pan. Oke, untuk pemilihan media tanam si Hoya compacta ini sebenarnya nggak ada patokan khusus. Tapi yang penting sebagaimana kita menanam tanaman-tanaman hias lainnya, menanam Hoya juga nggak ada patokan khusus campuran apa sih yang tepat, harus nge-mix ini dengan ini apakah yang tepat, tapi nggak ada patokan yang pasti ya. Tapi yang jelas media tanam yang bisa dipakai itu yang paling cocok adalah, aku kasih tahu sedikit ya, media tanamnya itu harus poros. Contohnya seperti ini loh sahabat. Nah, media tanam harus poros itu berarti medianya harus mengandung aerasi yang baik dan dia juga tidak mengikat air. Kurang lebih aku di sini menggunakan ada campuran andam seperti ini. Dia cacahan dari pakis, kayu seperti itu. Terus aku kasih irisan daun bambu, bisa dicek ya, irisan daun bambu. Terus aku campur dengan sedikit tanah organik dan juga kokopit. Kenapa? Ada satu lagi sekam bakar. Karena apa? Karena campuran itu tadi dengan perbandingan 1:1:1 itu sangat baik gitu loh. Bisa menciptakan media yang poros atau aerasi baik sehingga tidak mengakibatkan akar tuh cepat membusuk, karena kalau medianya cepat mengikat dalam artian cepat memadat, otomatis itu akan membuat akar itu cepat busuk karena terendam media yang basah terlalu lama. Kurang lebih seperti itu sahabat. Tuh. Cantik-cantik ya, pasti gemes kan ngelihat Hoya koleksi aku karena subur-subur banget. Nah, di beberapa negara kayak di Thailand, Singapura, biasanya mereka media tanam itu hanya menggunakan kokopit aja, kadang dicampur dengan perlite. Nah, tapi kita kan di Indonesia kan untuk media tanam cukup beragam ya, banyak sekali loh, kayak andam, cacahan pakis, terus udah gitu kokopit atau
jenis-jenis kayak sekam bakar juga kita mudah banget untuk ngedapetin itu. Jadi nggak usah repot-repot beli media tanam yang mahal-mahal. Namun sahabat, apapun pilihan media tanam yang akan dipakai, tentu kita harus sesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Karena apa? Kalau tempatnya daerahnya lumayan cukup panas, mungkin medianya bisa disesuaikan. Atau daerah yang dingin, media juga bisa disesuaikan. Oke? Nah, selanjutnya sahabat, kita ke pencahayaan. Sahabat tanya pasti ya, kenapa sih ini tempatnya kok adem banget, teduh banget gitu kan. Nah, perlu sahabat ketahui kalau Hoya ini adalah salah satunya Hoya compacta ya. Hoya itu adalah tanaman epifit dan kebanyakan hidupnya di hutan. Meskipun tanaman ini itu bisa bertahan di tempat yang cahaya rendah, tapi akan lebih baik jika tanaman ini ya, si Hoya ini kita tempatkan di area yang kena sinar matahari. Nah, perlu sahabat pahami juga area ini, karena kebetulan masih pagi nih ya sahabat. Area ini kalau siang agak naik sedikit, matahari itu lumayan cukup terik dan ini tempatnya terbuka. Karena memang lorong ini saya tempatkan untuk beberapa tanaman-tanaman saya yang memang dia tidak harus terkena matahari, sinar matahari secara langsung. Lihat deh, ini di atas adalah koleksi bibit-bibit saya. Tuh, dikit juga yang bawah. Wah, ini ada yang terguling satu. Tuh. Ini kalau saya sedang iseng, pasti saya melakukan perbanyakan atau propagasi. Ya. Nah, seperti itu sahabat. Jadi, tempatkan tanaman Hoya kita ini di tempat yang terkena sinar matahari, tapi tidak secara langsung. Nah, contohnya kayak saya lebih suka menempatkan Hoya ini di sini, di teras. Dia tetap terkena sinar, dia ternaungi ya, tapi dia tetap mendapatkan sinar matahari secara maksimal, tapi tidak terjemur secara langsung. Karena kalau kejemur, Hoya itu sensitif banget, dia bisa cepat gosong. Jadi gosong-gosong. Kemarin saya sempat tempatkan dia di tempat yang cukup terang ya, yang namanya juga percobaan ya. Pada akhirnya daun-daunnya agak sedikit gosong seperti ini tuh, dia gosong tuh, terbakar. Nah, jadi akan lebih baik, sangat baik kalau sahabat-sahabat semua bisa menempatkannya di area yang mendapatkan sinar matahari. Terutama sinar matahari pagi sahabat, karena biasanya kalau dia diberikan sinar matahari pagi ya, bunga-bunganya itu akan semakin subur dan dia semakin banyak, semakin sering berbunganya. Itu dia. Selain media tanam, cahaya juga sangat mempengaruhi kesuburan dari Hoya compacta. Nah, selanjutnya sahabat, kalau misalkan kita mau menempatkan mereka di dalam ruangan, sangat bisa kita taruh mereka ada di dalam ruangan. Biasanya kalau taruh dalam ruangan itu taruhlah di dekat jendela. Kenapa harus taruh dekat jendela? Karena biasanya kalau di dekat jendela itu kan ada sinar matahari ya, ada sinar matahari yang masuk. Nah, itu tempat yang paling bagus. Tempat itu sangat sehat untuk membantu si Hoya compacta itu untuk tumbuh semakin sehat dan subur. Selanjutnya, kita ke pengairan atau penyiraman. Sahabat semestaku yang tersayang, perlu kita tahu nih ya, kalau Hoya compacta ini nggak terlalu suka sama air, sama seperti jenis Hoya yang lain. Kenapa sih dia nggak suka air gitu kan? Nah, sahabat pertama-tama harus tahu dulu nih pola medianya dulu nih. Kalau memang media tanam kita sudah mulai kering, permukaan atas ya, permukaan atas media tanam sudah mulai kering. Contohnya sebentar, saya bisa, kebetulan ini baru disiram ya. Ada yang memang belum disiram, yang masih anakan, sebentar saya bisa ambilkan ya. Sip, ini dia. Contohnya adalah yang ini ya sahabat ya. Oke. Nah, contohnya ini satu. Ini kebetulan saya baru mulai mencoba untuk propagation ya, perbanyakan kemarin. Nah, ini untuk media tanam ini sudah mulai cukup kering. Kalau sahabat pegang ini media tanamnya kering, kita baru bisa mulai untuk siram, karena tuh seperti ini tuh sahabat ya, masih kering loh ini kering tuh, sangat kering. Nah, kalau kita lihat, kita cek media tanam kita cukup kering, kita bisa melakukan penyiraman. Tapi kalau seperti ini, kalau seperti yang satu ini, kalau kita lihat si media tanam itu nih, ini di atas masih cukup lembab dan cukup basah ya.
kita hindari dulu untuk penyiraman. Kenapa? Karena kalau medianya terlalu basah bisa bikin pembusukan. Pembusukan itu di mana? Di pangkal batang. Di pangkal batang sini dia bisa membusuk. Dan itu fatal kalau udah akarnya busuk, kalau sudah menjalar ke akarnya. Nah, makanya itu balik lagi. Pokoknya untuk penyiraman itu mesti benar-benar balik kembali lagi sama media tanamnya. Tuh, seperti itu sahabatku tersayang. Nah, kita simpan dulu. Ini lumayan cukup berat karena tanamannya sudah menjuntai. Nah, tapi ya sahabat, mau apapun media tanamnya, penyiraman itu baiknya saat si media tanamnya sudah mulai mengering. Tadi seperti saya contohkan, kalau atasnya sudah mulai mengering, kita sentuh, oh ini berarti tanda-tandanya bahwa tanaman kita sudah mulai akan kehausan nih, sudah mulai butuh air gitu loh. Jadi itulah salah satu indikatornya. Yang selanjutnya adalah pemupukan. Nah, pemupukan daun Hoya compacta ini kan lucu banget tuh, gimbal. Ini gimbal, kalau bisa diperhatiin saya juga nggak tahu semez ini gitu kan menciptakan tanaman yang lucu banget. Dia tuh bercabang tuh. Karena waktu itu ini saya sempat potong, lalu dia tumbuhnya bercabang ya. Nah, pemupukan itu ya sahabat ya, ada baiknya dilakukan itu bisa sebulan 2 kali lah ya. Tapi biasanya saya pakai pupuk daun, pupuk batang yang disemprotkan gitu. Nah, sebulan 2 kali pakai pupuk yang disemprotkan ke seluruhnya dari mulai daun sampai dengan batangnya. Nah, kenapa? Supaya salah satunya juga agar dia rajin berbunga. Nah, makanya saya selalu contoh deh, sahabat kalau bisa dilihat. Ini kenapa? Ini banyak banget loh bunganya, saya ada 1, terus ini lagi tuh. Tuh, ya kan? Pasti sahabat gemes deh ngelihatnya. Tuh, ini akan ada bakal-bakal bunga nih. Tuh. Nah, si Hoya saya ini, Hoya compacta saya ini termasuk jenis yang termasuk tanaman yang rajin sekali berbunganya. Karena memang saya rajin banget. Continuous secara rutin saya memberikan pupuk kepada mereka itu 2 minggu sekali. Dan berikan pupuk dengan kadar P yang tinggi agar dia pertumbuhan bunganya itu sangat sering dan daunnya juga semakin lebat. Nah, oke. Selanjutnya sahabat, oh ya satu lagi aku lupa. Untuk pemupukan ya, jangan terlalu berlebihan juga. Kenapa sih nggak boleh berlebihan? Karena kalau berlebihan itu biasanya bisa bikin tanaman itu jadi stres dia. Kalau sudah stres itu bahaya pokoknya. Dia tuh bisa, fatalnya pokoknya bisa sampai mati lah itu tanaman kalau terlalu stres. Makanya memberikan pupuk cukup dengan 2 minggu sekali. Tolong baca aturan pakai, sesuaikan dengan jenis tanamannya. Terus udah gitu sesuai, kan biasanya setiap merek berbeda-beda ya. Tolong dibaca dulu aturan pakainya, baru kita bisa gunakan kepada seluruh tanaman Hoya kita. Selanjutnya perbanyakan. Seperti yang tadi saya contohkan juga sama teman-teman. Ini nih ya, ini kemarin saya baru banget sekitar 3 hari yang lalu ya. Ini perbanyakan. Perbanyakan itu sangat mudah. Perbanyakan itu bisa melalui stek batang. Kenapa? Sebab di area batang itu akan muncul akar-akar kecil. Ini jadi cukup dipotong di stek sini ya. Nih, mohon maaf nih sahabat. Ini dulu dari sini ya. Nih, kita bisa potong di area sini. Ini dia. Kita bisa potong di sini. Nanti dari sini kita potong. Biasanya dia akan muncul di akar-akar di sini nih, di akar-akar di sini. Kita potong di sini, kurang lebih ya 1 cm lah ya, 1 cm. Terus kita bisa langsung tancapkan di media tanam yang sudah kita siapkan. Nah, media tanam yang sudah kita siapkan ini yang tadi ya, yang tentunya yang poros, yang mengandung aerasinya harus baik sehingga air tidak menyebabkan pemadatan media tanam yang bisa menyebabkan kebusukan pada akar gitu. Tapi perlu diingat saat akan memperbanyak atau memangkasnya, pangkas di batang yang sudah mulai keluar akar anginnya. Jangan yang belum keluar akar anginnya. Supaya apa? Supaya kita yakin bahwa dia tuh bisa tumbuh dengan baik. Kalau sudah keluar akar anginnya, kita pede loh untuk motong dia dan nanam di sini. Itu pasti bisa peluang untuk tumbuh dengan baiknya itu akan lebih besar. Terus untuk medianya selain ini ya, selain pakai langsung seperti saya ditancapkan di media tanam, bisa juga pakai air bersih yang ditaruh di dalam botol, atau pakai sphagnum moss, atau
Tapi sphagnum moss itu sebenarnya dia sangat sedikit ya nutrisinya ya. Jadi bolehlah lebih baik pakai air bersih aja, atau bisa pakai kokopit yang sudah difermentasi, atau media tanam yang tadi seperti saya, tapi harus yang sudah poros. Itu dia sahabat. Jadi kesimpulannya nih ya, tanaman Hoya compacta ini nggak perawatannya itu nggak sesulit yang kita pikirkan. Tuh. Ini sangat mudah dirawat sesungguhnya ya, tapi memang kita tetap saja membutuhkan perhatian karena Hoya compacta itu biasanya itu dia akan agak sedikit rentan dengan yang namanya hama, terutama hama kutu kebul atau kutu putih atau kutu yang kuning-kuning itu loh, dia sangat sedikit rentan. Makanya teman-teman harus sedikit ekstra sering-seringlah ngecek mereka posisinya. Karena apa? Karena kan daun Hoya compacta itu kan keriting ya, gimbal, dan biasanya kutu-kutu atau hama itu dia akan selip-selip di sini nih, kan nyelip di sini. Oh iya, by the way soal akar angin ya sahabat nih, ini akar angin. Jadi kalau mau steklah dia di sini sudah tumbuh akar anginnya. Tuh, ini akar angin. Nah, jadi seperti itu sahabat. Pokoknya kita membutuhkan harus sedikit ketelatenan juga dengan perhatian ya. Sering ngecek mereka karena mereka sangat rentan dengan hama. Nah, jadi sahabat udah ngerti ya sekarang ya, sudah tahu ya ngerawat mereka itu memang bukan nggak sesulit yang selama ini kita bayangkan. Nah, tanaman ini sangat mudah dirawat, hanya saja membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapat untayan-untayan yang panjang seperti ini. Nah, ini sahabat untuk menjaga media tanam kita agar tetap lembab namun tidak kurang tidak becek ya. Dedaunan yang terlihat keriput itu tandanya itu dia kurang. Pokoknya dedaunan yang kelihatan keriput itu tandanya kurang disiram, dia kurang lembab tuh sahabat. Daun-daun yang sedikit keriput ya, kayak tadi contoh nih, kayaknya ini agak sedikit kering ya. Tuh, ini agak sedikit kering karena memang dia udah tua sih daunnya, ini udah paling bawah. Nah, ini menandakan bahwa dia kurang siram, Nah, terus udah gitu juga bisa juga ya ada gejala-gejala dia mengalami kebusukan pada pangkal batang. Pokoknya banyak hal sih ya sahabat, makanya kita harus memberikan perhatian yang ekstra lah pada mereka. Kalau misalkan kita sudah menemukan kondisi seperti itu, sebaiknya segera lakukan pengecekan ke dalam pot. Bisa loh sahabat tuh ngecek masuk nih ke dalam pot kita, atau kita bisa bongkar ya jika memang bisa. Nah, karena apa? Kalau memang masih bisa kita selamatkan ya kita selamatkan gitu loh. Karena sayang kan, karena mereka memang membutuhkan perhatian yang sedikit ekstra dari kita. Nah, selain itu juga sahabat pecinta, kalau sahabat yang pecinta Hoya ya, pastikan juga bahwa Hoya compacta itu seperti yang tadi saya bilang, dia itu kan sangat rentan ya sama hama nih ya. Pastiin deh, sahabat itu dia harus ngecek secara berkala ya, mungkin bisa beberapa hari sekali, seminggu 2 kali lah kita cek ya. Pokoknya dia harus bebas tuh dari hama yang namanya si melibak, kutu kuning yang biasanya ngumpet-ngumpet di situ di sela-sela batang atau sela-sela daun ya. Nah, karena apa? Kalau udah ada mereka itu udah jelas deh. Nanti tuh pertumbuhan Hoya kita itu pasti akan terhambat. Dia tidak bisa tumbuh dengan subur. Jadi begitu kita menemukan mereka, buru-buru basmi mereka dengan pembasmi hama seperti desinfektan atau menggunakan alkohol, cukup disemprotkan gitu. Saya juga pernah ada satu lagi info ya, saya dengar dari sahabat saya bahwa dia juga mencuci ketika dia menemukan Hoyanya itu terkena hama, dia mencuci atau merendam daun-daunnya ini dengan dia memasukkannya ke dalam ember yang sudah diisi dengan cairan untuk pembersih atau pencuci sayuran. Nah, rupanya hal itu juga lumayan cukup efektif. Ingat ya, cairan untuk pembersih sayuran dan buah-buahan. Nah, itu cukup efektif sahabat-sahabat, karena memang untuk membersihkan Hoya compacta ini kalau satu-satu lumayan cukup rumit. Bayangkan loh, daunnya keriting seperti ini. Lucu banget ya sahabat ya. Cirinya tuh daunnya, ya ampun, dia daunnya keriting dan dia memang lebih crunchy ya, tebel gitu daunnya, warnanya hijau. Nah, oke sahabat, mudah banget ya. Yuk kita tanam Hoya compacta yuk. Selain cantik, menggemaskan, si Hoya compacta juga bisa dijangkau dengan harga yang
cukup ekonomis. Sahabat Running Plan, sekian loh episode kali ini. Kalau memang ada yang mau disampaikan atau pertanyaan lainnya, silahkan sampaikan melalui kolom komen. Nah sahabat, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Salam sehat dan bahagia selalu.